Selamat pagi Ananda semua. Apa kabar kamu? Pagi ini kita belajar bahasa Indonesia. Sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, untuk pertemuan ini kita masih membahas kompetensi dasar 3.2, struktur dan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Baiklah, tujuan pembelajaran kita yang pertama sudah kita bahas minggu lalu, yaitu menjelaskan dan menganalisis struktur laporan percobaan. Sekarang kita memasuki tujuan yang kedua, yaitu siswa dapat menjelaskan dan menganalisis ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Silakan kamu buka dan baca buku paket bahasa Indonesia kelas 9 halaman 20 hingga 24. Di sana sudah dijelaskan struktur teks laporan hasil percobaan yang dibentuk oleh beberapa bagian. Yang pertama, judul, yang kedua, tujuan percobaan, yang ketiga, kajian teori, keempat, alat dan bahan, 5, prosedur atau langkah kerja, ke-6, hasil percobaan, ke-7, pembahasan, dan yang terakhir, simpulan. Secara umum, laporan yang terdiri atas artikel hasil percobaan dalam bentuk artikel, struktur informasi di dalamnya terdiri atas pernyataan umum dan pernyataan khusus. Pernyataan umum yaitu klasifikasi secara umum. Yang kedua, uraian atau pernyataan khusus yaitu penggambaran rincian bagian-bagian kebiasaan, kebutuhan, perilaku, dan hal khusus yang lain tentang objek yang dibahas di dalam laporan percobaan tersebut. Untuk memahami pernyataan umum dan uraian, mari kamu lihat buku paket halaman 20. Di sana ada pernyataan umum yaitu Venus secara keseluruhan. Pernyataan khusus atau uraiannya yaitu A, besarnya Venus, B, warna Venus, C, letaknya Venus, D, pergerakannya Venus mengedari matahari, E, kondisinya Venus, dan lain-lain. Selanjutnya, coba kamu lihat buku paket bahasa Indonesia halaman 22. Di sana ada pernyataan umum yaitu semua kehidupan di laut Antartika, yang merupakan uraian dari pernyataan umum IDA tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Tipe 1 plankton dan fitoplankton, tipe 2 keril dan rebon, tipe 3 paus, anjing laut dan penguin, tipe 4 predator. Baik, Ananda semua, coba sekarang siapa yang sudah bisa menyimpulkan apa itu pernyataan umum dan uraian? Kalau sudah ada yang mengerti, silakan tuliskan di WA group. Baik Ananda, sekarang kita akan membahas tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan pagi ini, yaitu menganalisis kaidah dan ciri kebahasaan laporan. Umumnya, kebahasaan laporan memiliki ciri yang pertama, banyak menggunakan istilah ilmiah dan istilah teknis atau istilah bidang keilmuan. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan langkah-langkah kegiatan. Yang ketiga, memperkenalkan aspek umum dan khusus serta pendefinisian. Yang keempat, menggunakan konjungsi penyebaban untuk menjelaskan alasan seperti karena, sebab, selanjutnya,
dan lain-lain. Ciri kelima yaitu menggunakan kata kerja aktif dalam kalimat aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Yang keenam, biasanya disertai foto, diagram, peta, grafik, bagan, tabel, dan sebagainya. Coba buka buku Bahasa Indonesia halaman 16. Mari kita analisis kebahasaannya. Yang pertama tadi menggunakan istilah bidang keilmuan. Contohnya mamalia, pupil, nokturnal. Ini adalah istilah bidang keilmuan pada pokok bahasan kelelawar. Yang kedua, kata kerja aktif. Contohnya terbang, makan, mendengar, melihat, membuka, menyusui, dan memiliki. Ini adalah contoh kata-kata kerja yang dilakukan oleh subjek atau kata kerja aktif. Yang ketiga, memperkenalkan aspek umum dan aspek khusus serta pendefinisian. Contohnya, kelelawar merupakan mamalia yang dapat terbang. Kelelawar merupakan mamalia, ini adalah aspek pendefinisian. Terus aspek khususnya yang dapat terbang. Yang keempat, menggunakan konjungsi penyebaban untuk menjelaskan alasan seperti karena, selanjutnya, dan lain-lain. Contohnya, mereka melihat dengan pupil. Oleh sebab itu, Oleh sebab itu adalah konjungsi penyebaban. Selanjutnya yang kelima adalah menggunakan kata kerja aktif dalam kalimat aktif. Kalimat aktif itu yaitu kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Contoh, kelelawar merupakan mamalia. Kelelawar subjek merupakan mamalia predikat. Mereka subjek. Satu-satunya mamalia keterangan. Yang dapat terbang predikat. 3. Kelelawar melihat dengan pupil dan seterusnya. Itu adalah beberapa contoh kalimat aktif yang terdapat di dalam teks tersebut. Baik, sekarang tibalah saatnya kamu melakukan tugasnya. Buka kembali laporan praktikum pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 halaman 17 sampai 20. Di sana ada hasil percobaan jaringan silem. Tugas kamu adalah yang pertama, analisislah struktur laporan tersebut dari segi susunan dan isinya. Ikuti contoh tadi. Yang kedua, analisislah ciri kebahasaan laporan tersebut dari 6 aspek yang telah dibahas terdahulu di atas tadi. Yang ketiga, segera setelah selesai kirimkan tugasmu lewat WA secara pribadi ke ibu. Baik, kalau ada kesulitan atau yang belum kamu pahami, silakan diskusikan dengan temanmu atau tanyakan dengan ibu melalui WA group. Baik Ananda semua, nanti setelah kamu kirimkan tugasnya, ibu akan mengoreksinya dan kamu tidak perlu repot-repot mengirimkan absen berulang-ulang karena ibu bisa melihatnya pada informasi di kelas. Baik Ananda, nanti kita akan teruskan setelah diskusi. Bahkan nanti akan kita tutup dengan doa untuk mengakhiri pelajaran. Demikian atas perhatian kamu semua, Ibu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih Ananda. Selamat siang semuanya.